Ini adalah lanjutan mata kuliah prodrug, di mana salah satu contoh dari prodrug adalah tripartite drug. Tripartite drug ini merupakan prodrug yang sifatnya self-immolatif. Jadi ia bisa bekerja secara otomatis, melepaskan dirinya sendiri dari drug attachment drug. Awalnya pada saat digunakan bipartite, banyak bipartite prodrug yang tidak efektif karena linkage atau kaitannya dengan obat itu biasanya sangat labil atau malah sangat stabil, sehingga malah sulit lepas. Sedangkan di dalam tripartite prodrug, carrier itu tidak terattach pada obat. Jadi pembawanya itu tidak ikut terattach, tapi yang terattach adalah linkernya. Olehnya, tripartite ini lebih fleksibel dan dapat moves atau mengikuti cleavage site away dari carrier. Adapun linker drug itu akan secara spontan terikat dengan sendirinya, atau yang biasa kita sebut self-immolatif, bahkan juga bisa lepas dengan sendirinya ketika ikatan antara carrier dan linker itu mulai break atau broken. Ini mungkin gambaran skema yang bisa menjelaskan bagaimana proses tripartite prodrug itu dalam tubuh. Jadi awalnya carrier atau pembawa itu akan menyebabkan linker terikat pada drug atau obat. Namun ketika masuk ke dalam tubuh, adanya enzim itu akan mengkatalisis carrier atau pembawa melepaskan diri, sehingga attachment linker dan drug tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian nanti secara spontan linker akan lepas dari drug, sehingga drug ini, obat ini akan aktif di dalam tubuh seperti yang kita harapkan. Ini typical approach-nya. Jadi kalau misalnya drug itu XCH2 itu adalah X itu adalah carrier-nya, CH2OCRO itu adalah linkernya. Dengan bantuan esterase, maka X ini akan melepaskan diri. Namun CH2OCRO tetap ada pada obat. Lalu kemudian pada akhirnya secara spontan itu akan melepaskan diri untuk bekerja dengan aktif di dalam tubuh. Contoh tripartite prodrug adalah ampicillin. Nah dulu generasi kedua antibiotik beta-lactam yang dikenal adalah ampicillin sebelum amoxicillin dikenal orang. Kekurangan dari ampicillin ini, ia memiliki absorpsi yang sangat rendah secara oral, itu hanya 40%. Akibatnya, kelebihan antibiotik itu dapat merusak bakteri usus yang ada di dalam usus. Kan bakteri ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan itu yang ada pada saat proses digestion di dalam tubuh itu mudah dirusak oleh kelebihan antibiotik. Olehnya ampicillin ini harus ditambahkan prodrug carrier dan prodrug linker tripartite untuk memudahkan atau mempercepat onset di dalam tubuh sehingga absorpsinya bisa lebih tinggi, tingkat absorpsinya lebih tinggi dalam tubuh. Mengapa kalau absorpsinya rendah itu berakibat buruk? Ya karena jika misalnya ada pasien yang bergantung atau terlalu sering mengkonsumsi ampicillin, maka kelebihan antibiotik itu akan dapat merusak bakteri usus, merusak usus, dan akhirnya nanti lama-kelamaan akan menyebabkan resisten. Jadi ampicillinnya itu akan resisten terhadap kuman yang ada pada usus. Ada beberapa macam jenis ester yang digunakan yang sangat stabil di dalam tubuh manusia.
biasanya memang fungsinya nanti untuk menghindari hinder dari esterase atau asam atau enzim-enzim yang ada dalam tubuh. Contoh dari tripartite prodrug adalah bakampicillin dan rifampicillin. Bakampicillin dengan R adalah metil dan R aksennya adalah etil oksida. Sedangkan rifampicillin R-nya adalah hidrogen, R aksennya adalah T-butanol. Dengan adanya bakampicillin dan rifampicillin ini di daerah ini ya, menggantikan atau membantu ampicillin untuk tidak aktif dulu, nanti masuk ke dalam tubuh baru aktif, maka absorpsi dari ampicillin itu bisa meningkat. Jadi mencapai 98 sampai 99%. Sehingga otomatis ampicillin ini mudah dilepaskan. Jadi waktunya hanya kurang dari 15 menit. Jadi tripartite prodrug ini sangat membantu peningkatan absorpsi ampicillin dalam tubuh sehingga mengurangi resistensi. Adapun obat-obat lain yang bekerja pada CNS ini biasanya menjadi hal yang cukup unik karena obat-obat yang bekerja pada central nervous system itu harus mengalami switch on, switch off atau sifatnya reversible dan fleksibel. Mengapa demikian? Karena struktur dari skeleton otak yang dikelilingi oleh lapisan lemak itu menyebabkan obat harus di-switch 2 kali. Jadi pertama obat harus mampu menembus blood-brain barrier karena harus menembus daerah hidrofob lemak tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, ia akan bertemu dengan cairan nervous system ya, sehingga harus di-switch lagi menjadi hidrofilik. Setelah itu, otomatis switch perubahan itu nantinya akan mengaktifkan obat-obat yang memang bekerja pada CNS. Contoh pada skema 811 ini di mana kita mendeaktivasi dulu proses hidrolisisnya. Mungkin perlu diingat bahwa hidrolisis itu beda dengan hidrasi. Kalau hidrolisis itu berarti pelepasan kation H+ dan anion OH-, sedangkan kalau hidrasi berarti pelepasan air. Jadi kalau pelepasan air itu menunjukkan bahwa yang dilepaskan adalah satu molekul, sedangkan pada hidrolisis yang dilepaskan adalah 2 jenis atom, yaitu atom kation H+ dan atom anion OH- atau hidroksil. Jadi beda ya, jangan sampai nanti sulit membedakan antara hidrolisis dan hidrasi. Nah, dalam proses reversible redox drug delivery system ini, terutama yang ada pada CNS, langkah pertama yang dilakukan adalah mendeaktivasi proses hidrolisis dulu. Ini untuk memudahkan obat menembus blood-brain barrier. Jadi harus terjadi permeasi yang baik. Di mana yang kita lakukan adalah dengan menambahkan electron donating lipophilic carrier. Dengan kita tambahkan NCH3, maka obat tersebut akan menjadi sifatnya menjadi hidrofob karena mampu menembus blood-brain barrier. Padahal awalnya ia adalah obat yang hidrofilik. Lalu kemudian ketika ada di dalam CNS, yang kita lakukan adalah mengaktifasi hidrolisisnya. Jadi ini tentu bukan, ini secara spontan dilakukan oleh enzim yang melibatkan atau membantu proses oksidasi. Jadi ketika terjadi oksidasi itu artinya penambahan oksigen, maka proses hidrolisis pun diaktifasi. Dalam hal ini terjadi pelepasan elektron withdrawing hidrofilik. Jadi di sini yang tadinya NCH3 itu akan menjadi N plus CH3 karena adanya oksidasi. Lalu kemudian obat itu akan balik lagi menjadi obat yang sifatnya hidrofilik. Nah, itu yang kita harapkan karena ketika sudah ada di dalam CNS, maka obat tersebut akan dapat aktif sebagaimana yang diharapkan.
Adapun obat yang memiliki gugus asam karboksilat di dalam struktur kimianya, itu biasanya mudah sekali melakukan self-immolative reaction. Olehnya yang kita lakukan adalah, terutama jika obat tersebut bekerja di lambung, adalah dengan mengubah COOH atau asam karboksilat itu menjadi ester. Jadi kita ganti atau substitusi hidrogen yang ada pada COOH, asam karboksilat. Dengan bantuan esterase, enzim esterase, maka akan terjadi perlindungan pada gugus asam karboksilat itu, jadi esternya itu akan melindungi. Jadi obat tidak aktif dulu, sebab memang kan yang mengaktifkan adalah asam karboksilatnya. Nah, ketika perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh, terjadilah proses pelepasan ester itu. Jadi ester itu lepas, lalu asam karboksilat yang ada pada obat di awal itu pun akan aktif. Nah, ini terjadi pada obat-obat yang bekerja pada lambung. Kita menghindarkan menggunakan obat dengan struktur asam karboksilat karena dapat menyebabkan ulcer pada lambung dan juga menyebabkan self-immolative reaction. Contoh yang lain kebanyakan adalah antibiotik, karena antibiotik ini adalah turunan beta-laktam yang sangat hidrofilik, jadi ia biasanya sangat hidrofilik untuk bisa menembus blood-brain barrier. Sehingga yang kita lakukan adalah, ya tentu kalau sangat hidrofilik berarti obat-obat antibiotik beta-laktam ini kita butuhkan dalam jumlah yang besar untuk masuk ke dalam CNS. Jadi yang dilakukan adalah kita memilih redox drug delivery system seperti yang dijelaskan di awal tadi untuk melakukan switch on dan switch off terhadap proses hidrolisis yang ada di dalam obat, sehingga fungsi obat yang tadinya hidrofilik itu akan menjadi hidrofob, lalu kemudian nanti pada akhirnya menjadi hidrofilik kembali. Untuk obat-obat antibiotik beta-laktam ini kita biasanya menggunakan enzim-enzim, artinya aktif dari enzim peptidase dan permease, itu akan sangat membantu proses switch off dan switch on antibiotik tersebut. Jenis prodrug yang lain selain tripartite adalah prodrug mutual. Nah, ini menggabungkan antara bipartite atau tripartite. Misalnya antibakteri ampicillin itu ditambahkan dengan sulfon asam penisilanat yang merupakan inaktivator dari beta-laktamase. Nah, ini kita namakan sebagai sultamicillin. Nah, ini akan menghidrolisis bersamaan ampicillin, sulfon asam penisilanat dan formaldehid. Adapun syarat dari prodrug mutual adalah ia harus mudah diabsorpsi, kemudian kedua komponennya itu harus lepas secara bersamaan, kemudian harus memberikan efek yang maksimal dengan kombinasi rasio 1:1. Lalu proses distribusi dan eliminasinya harus sama. Prodrug yang lain adalah bioprekursor. Nah, kalau bioprekursor ini juga banyak menggunakan metode oksidasi dan reduksi. Sama dengan tadi ya, redox delivery system, tapi untuk bioprekursor ini banyak kita menggunakan alkylating agent atau agent dari gugus-gugus alkil sebagai bioprosesor prodrug. Alasannya tentu karena ia akan mengoksidasi atau nantinya akan mereduksi linker ataupun carrier yang terattach pada prodrug, sehingga nanti prodrugnya akan aktif dengan baik. Contoh-contoh obat yang menggunakan bioprekursor prodrug diantaranya adalah omeprazol. Jadi di awal dulu obat yang aktif sebagai obat untuk menurunkan sekresi asam lambung diantaranya simetidin dan ranitidin. Yang fungsinya itu sebagai antagonis dari reseptor histamin H2.
Tapi kemudian ada cara lain untuk menurunkan sekresi asam lambung, yaitu dengan menghambat enzim H+K+ATPase yang ada pada pump proton. Nanti kita menghalangi exchange dari proton, potasium atau kalium yang ada dalam perut, sehingga nanti keasaman lambung itu bisa dikurangi. Jadi dalam sejarahnya lead discovery atau senyawa panduan penuntun yang sangat potensial pada waktu itu adalah senyawa ini. Jadi ini adalah thioamide group. Cuma kendalanya obat ini sangat toksik pada hati, jadi menyebabkan liver mengalami toksisitas. Olehnya dicoba dimodifikasi strukturnya menjadi skema 861 dan 862. Jadi ada penambahan benzen aromatis pada senyawa tersebut. Lalu kita tambahkan lagi gugus karbonil sehingga kita sebut obat ini sebagai timoprazol. Walaupun sulfoxid ini lebih poten maksud saya, jadi ini lebih poten, tapi ia menghambat uptake iodin ke dalam tiroid. Ini kan berbahaya juga kalau uptake iodin berkurang, maka pasien bisa mengalami masalah pada tiroidnya. Olehnya dicoba dikembangkan lagi dengan memodifikasi struktur ini, jadi ditambahkan CH3 pada gugus ini, maka disebut picoprazol, namun masih tetap menyebabkan masih kurang efektif, walaupun ia sudah mampu menahan aktivitas iodin, namun masih belum aktif. Akhirnya ditemukanlah analog terbaik, yaitu analog omeprazol, yaitu dengan menggantikan COO pada CO2 CH3 ini. Jadi yang disubstitusi adalah metoksi saja, lalu kita tambahkan metoksi juga di daerah ini, di daerah benzen aromatis lainnya, maksud saya di daerah N heksen lainnya, kemudian ditambahkan metil, 2 metil di sini, nah ini terbentuklah omeprazol. Nah ini adalah the best analog yang mekanisme pembentukannya seperti ini. Jadi formasi 866 itu diawali dari 865. Nah ini merupakan covalent attachment, di mana hasil terakhir dari omeprazol ini ternyata mampu menghambat izozim dari karbonik anhidrase. Jadi ini adalah mekanisme lain untuk menurunkan sekresi asam lambung. Sehingga sampai saat ini omeprazol dianggap sebagai obat yang manjur untuk pasien penderita lambung.